Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman SPD MSI CAD CAAT, dan juga tidak lupa pula teman-teman kelas AB yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rincian dari presentasi kami pada sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Untuk yang pertama, pembukaan, marilah kita buka presentasi pada sore hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang kita sampaikan adalah tentang ekuitas. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka kenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Putri Anissa, yang kedua ada Eva Najmiatul Lailia, yang ketiga ada Anissa Rafika, yang keempat ada Salsabila, dan yang kelima ada Azatin Nisa. Baik, rasanya tidak perlu lagi saya banyak berkata-kata, langsung saja ke pembahasan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Anissa. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Yang pertama 1. Entitas perorangan, 2. Persekutuan perdata, 3. Firma, 4. Komanditer Venonstop atau CV, perseroan terbatas, dan yang terakhir yaitu ada koperasi. Selanjutnya ada pengertian ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi liabilitas. Dengan kata lain, ekuitas merupakan aset bersih, net asset, entitas atau selisih antara total aset dan total. Liabilitas atau instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Mengutip dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK, maka entitas adalah bagian hak dari pemilik atas perusahaan tersebut setelah total aset yang ada dikurangi dengan liabilitas. Nilai ini sendiri bukanlah ukuran atau nilai jual dari sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu ada bentuk hukum entitas dan ekuitas. 1. Entitas perorangan. Entitas perorangan bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham, harta kekayaan pribadi pemilik entitas, terikat pada utang piutang usaha perorangan. 2. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham. 3. Firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab rentang atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Selanjutnya yaitu bentuk hukum entitas dan ekuitas. Ada komanditer Venonstop atau CV. CV yaitu harus dipisahkan antara model persero aktif dan model persero komanditer. Selanjutnya ada perseroan terbatas. Model perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya koperasi. Koperasi adalah badan hukum dan modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota. Mirip saham atas nama dan tidak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Klasifikasi instrumen keuangan. Kewajiban. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Ekuitas.
Jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Selanjutnya, akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Yang pertama, unsur penambahan modal di setor PT. Akun tambahan modal di setor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran dan sebagainya. Yang kedua, pencatatan penambahan modal di setor PT. Penambahan modal di setor dicatat berdasarkan yang pertama, jumlah uang yang diterima, setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi yang nyata, nilai wajar aset bukan kas yang diterima. Selanjutnya, masih dalam akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT, pencatatan pengurangan modal di setor PT. Pengurangan modal di setor lazimnya dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang dibayarkan, B. Besarnya utang yang timbul, C. Nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. Bila ketentuan hukum yang ada memungkinkan penarikan kembali saham yang telah dikeluarkan, maka pencatatan transaksi ini dilakukan dengan mendebit akun modal saham dan mengkredit modal saham yang diperoleh kembali sebesar jumlah yang dibukukan pada saat perolehan kembali saham yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu penebusan atau penarikan kembali modal saham PT. Perolehan kembali saham beredar dapat dilakukan dengan 3 metode. Untuk metode yang pertama yaitu perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan metode biaya. Jika entitas memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas. Perolehan kembali saham yang telah dapat dicatat dengan menggunakan metode biaya. Saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang atau jumlah modal. Untuk metode yang kedua yaitu perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan par value method. Metode nilai nominal lazimnya digunakan dalam hal saham yang diperoleh kembali tersebut akan dikeluarkan lagi di kemudian hari. Dengan metode nilai nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Untuk metode yang terakhir yaitu perolehan kembali saham sumbangan. Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan saldo laba. Penyajian dan pengungkapan saldo laba dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengungkapan penjatahan dan pemisahan saldo laba, menjelaskan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya. Yang kedua, peraturan perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba diungkapkan. Yang ketiga, koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak. Yang keempat, pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham, pengungkapan keterbatasan saldo laba bagi dividen. Yang kelima, tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per lembar. Yang terakhir yaitu pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian saham. Yang ketiga yaitu pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan. Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan
dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, rekapitalisasi, dan transaksi modal yang lain. Yang keempat yaitu pengungkapan per jenis saham. Terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan atau dipesan belum disetor, modal disetor, harga nominal per lembar, perubahan lembar saham setiap jenis saham, dan saldo nilai rupiah per jenis saham selama periode akuntansi. Yang terakhir, hak istimewa atau hak mendahului. Yang kelima yaitu pengungkapan dividen. Pengungkapan dividen terdiri dari jumlah dividen, dividen per lembar saham, bentuk dividen, batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen, utang dividen per lembar saham, pengumuman pembagian dividen setelah tanggal pelaporan sebelum tanggal penyelesaian laporan. Yang terakhir, jumlah kapitalisasi dividen saham dan pemecahan saham per lembar dan jumlah keseluruhan. Yang keenam yaitu pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali. Terdapat dua metode, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Metode biaya disajikan sebagai pengurang jumlah modal lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. Metode nilai nominal sebagai pengurang saham beredar sejenis. Selisih nilai perolehan kembali dan nilai nominal dijumlahkan atau dikurangkan pada agio saham sejenis. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. Kemudian yang terakhir yaitu pengungkapan bagian ekuitas lain. Pengungkapan bagian ekuitas lain terdiri dari perubahan selama periode pelaporan dan batasan distribusi. Alhamdulillah kita telah sampai di akhir presentasi yaitu penutupan. Marilah kita tutup presentasi sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya hantarkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.